Yang terhormat Wakil Rektor Bidang Sumber Daya dan Tata Kelola Universitas Padjadjaran, Dekan dan Wakil Dekan Pikom Unpad, para guru besar dan Senat Akademik Pikom Unpad, para dosen dan tenaga kependidikan Pikom Unpad, para mahasiswa Pikom Unpad dan para undangan semuanya. Dengan mengucap puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat, taufik dan inayahnya kepada kita semua hingga kita bisa berada di tempat terhormat ini. Dalam forum yang mulia ini, perkenankan saya menyampaikan orasi ilmiah dalam rangka Dies Natalis ke-65 Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Padjadjaran dengan mengambil judul Komunikasi Lingkungan Inklusif di Era Krisis Iklim, Strategi Literasi, Partisipasi, dan Aksi Kolektif untuk Keberlanjutan. Topik tentang komunikasi lingkungan telah menjadi perhatian saya yang telah diwujudkan dalam beberapa kegiatan riset dan tulisan ilmiah lainnya. Semoga tulisan ini dapat memberikan sumbangsih keilmuan di bidang komunikasi lingkungan, khususnya mengenai strategi literasi, partisipasi, dan aksi kolektif untuk keberlanjutan. Para hadirin sekalian, perubahan iklim beserta dampaknya yang beragam, baik secara global maupun lokal, merupakan tantangan berkelanjutan pada masa ini. Dan tidak ada satupun negara yang kebal terhadap dampak perubahan iklim. Perubahan iklim yang terjadi di Indonesia semakin mengkhawatirkan karena telah menimbulkan berbagai kerusakan lingkungan. Menurut World Meteorological Organization, pada tahun 2024 merupakan tahun terpanas sepanjang sejarah pencatatan dan tidak menutup kemungkinan akan berlanjut pada tahun 2025. Pada tahun 2024 tersebut telah terjadi penambahan 41 hari panas. Dan Indonesia mengalami penambahan 122 hari panas yang berdampak pada peningkatan cuaca ekstrim sehingga berbahaya bagi kesehatan manusia dan ekosistem. Jawa Barat sendiri menjadi daerah yang paling sering mengalami cuaca ekstrim dibandingkan dengan provinsi lainnya di Indonesia. Hal ini bisa dilihat dari grafik yang menunjukkan bahwa Jawa Barat tercatat sebagai wilayah yang paling sering dilanda cuaca ekstrim dengan 101 kejadian. Krisis lingkungan yang terjadi di Jawa Barat tersebut tentunya harus diantisipasi, salah satunya adalah dengan melakukan aksi komunikasi lingkungan. Di mana informasi tentang perubahan iklim dan dampaknya harus dikomunikasikan secara luas dan efektif kepada khalayak yang beragam dan inklusif. Hal ini akan mempengaruhi pelaksanaan dan komunikasi sains terkait perubahan iklim, pengembangan dan rekayasa solusi, edukasi mengenai isu dan tindakan, serta keputusan kebijakan publik yang dapat mempengaruhi sebagian besar masyarakat terdampak. Namun demikian hadirin sekalian, krisis yang terjadi bukan hanya krisis lingkungan, tapi juga terjadi krisis komunikasi. Krisis komunikasi lingkungan terjadi ketika asumsi para pegiat lingkungan menunjukkan bahwa fakta ilmiah dan ekologi meyakinkan dan saling berkaitan. Tetapi apa yang mempengaruhi persepsi masyarakat dipengaruhi oleh emosi dan sosialisasi alasan dan pengetahuan mereka. Kemudian juga harapan yang tinggi bahwa kekuatan pengetahuan dan kata-kata dan citra atau pesan akan menyelesaikan masalah yang terjadi dengan mengambil jalan pintas dari ucapan ke tindakan, hambatan komunikasi seringkali tidak diperhatikan.
Kemudian terjadi juga konflik kepentingan yang diperebutkan antara shareholders tidak dinegosiasikan dengan pemangku kepentingan atau stakeholders. Untuk itu, perlu penataan kembali aksi komunikasi lingkungan yang efektif, karena komunikasi lingkungan merupakan jembatan yang menghubungkan para pemangku kepentingan seperti pemerintah, akademisi, sektor swasta, pegiat lingkungan, dan masyarakat. Komunikasi lingkungan merupakan proses komunikasi yang direncanakan secara strategis untuk mendukung penyusunan kebijakan dan implementasi menuju lingkungan yang berkelanjutan. Dalam prakteknya, komunikasi lingkungan melakukan pengkajian tentang bagaimana para pemangku kepentingan mendistribusikan, menerima, memahami, dan memanfaatkan pesan tentang lingkungan dan interaksi manusia dengan lingkungan. Wakil Rektor, pimpinan fakultas, serta hadirin yang berbahagia. Komunikasi lingkungan adalah fenomena yang kompleks dan berlapis-lapis. Semua pesan lingkungan memiliki akar ideologis yang dalam dan dipengaruhi oleh pengalaman individu, geografi, sejarah, dan budaya. Komunikasi terjadi pada tingkat individu dalam interaksi sosial kecil dan pada tingkat makro dalam institusi budaya kita. Salah seorang pakar komunikasi lingkungan, Robert Koch, menjelaskan bahwa komunikasi lingkungan itu bisa dilihat dari dua aspek, yaitu informal dan formal. Komunikasi lingkungan secara informal merupakan suatu studi tentang cara-cara kita berkomunikasi mengenai lingkungan, dampak komunikasi ini terhadap persepsi kita terhadap lingkungan dan diri kita sendiri, serta dampaknya terhadap hubungan kita dengan alam. Sedangkan secara formal, komunikasi lingkungan merupakan sarana praktis dan konstitutif untuk pemahaman kita tentang lingkungan serta hubungan kita dengan alam. Ini adalah medium simbolis yang kita gunakan dalam mengatasi masalah lingkungan dan menegosiasikan respon masyarakat yang berbeda terhadapnya secara bersama-sama. Pendapat Koch ini menunjukkan bahwa komunikasi lingkungan yang efektif harus menjadi ruang dialog demokratis yang memungkinkan semua pihak mendefinisikan masalah dan merumuskan solusi. Ruang dialog yang terbangun di antara para pemangku kepentingan mencerminkan komunikasi lingkungan yang inklusif untuk menyampaikan pesan, membangun kesalingpahaman dan partisipasi di tengah krisis iklim. Komunikasi lingkungan inklusif merupakan proses pertukaran informasi tentang isu lingkungan di antara para pemangku kepentingan, di mana komunikasi tidak didominasi oleh pihak tertentu, tetapi juga mengakui dan memberi ruang kepada pihak lain untuk menyampaikan pendapatnya. Komunikasi lingkungan inklusif merupakan komunikasi publik yang berfokus pada keadilan, yaitu bukan hanya menyampaikan fakta ilmiah tentang perubahan iklim, tetapi juga menekan siapa yang paling bertanggung jawab dan siapa yang paling terdampak. Mengedepankan dimensi keadilan distributif, yaitu pembagian beban dan manfaat secara adil. Kemudian komunikasi lingkungan juga mengedepankan keadilan prosedural. Semua pihak dilibatkan dalam pengambilan keputusan dan mengedepankan keadilan representasional, menghargai suara kelompok marginal dan adat. Komunikasi lingkungan inklusif harus memperhatikan faktor budaya. Budaya tidak sekedar diartikan sebagai koleksi dari simbol-simbol yang dimaknai bersama dalam suatu komunitas, tetapi juga dapat dikatakan sebagai suatu sistem pengetahuan dibentuk dan dipengaruhi oleh kemampuan masing-masing individu atau manusia,
kemudian mengorganisir dan mengolah informasi sehingga menciptakan model internal dari realitas. Untuk melaksanakan komunikasi lingkungan inklusif dalam menangani perubahan iklim dibutuhkan strategi, yaitu cara-cara atau rencana komprehensif untuk mencapai efektivitas dalam berkomunikasi. Strategi komunikasi yang tepat berperan penting dalam membingkai isu iklim secara bermakna, mendorong partisipasi publik, membangun aliansi dan aksi kolektif, membantu membangun jaringan kolaborasi antara pemerintah, organisasi non-pemerintah, korporasi, komunitas lokal, sehingga aksi mitigasi maupun adaptasi dapat berjalan lebih efektif. Para hadirin yang berbahagia, strategi komunikasi lingkungan inklusif dapat digunakan dalam kegiatan literasi lingkungan yang berkaitan dengan krisis iklim. Dalam konteks krisis iklim, literasi berkaitan dengan kemampuan individu, komunitas, atau masyarakat untuk memahami, mengenali, mengelola, dan merespon risiko serta dampak dari bencana lingkungan yang disebabkan oleh perubahan iklim, seperti perubahan cuaca ekstrim yang mengakibatkan perubahan pola curah hujan, gelombang panas, kekeringan, banjir, gangguan pada musim dan pertanian, dan sebagainya. Strategi komunikasi lingkungan inklusif menjadi kebutuhan yang mendesak dalam mendorong literasi perubahan iklim untuk menghilangkan ketimpangan, bukan hanya soal akses materi, tetapi juga soal bagaimana informasi dan pengetahuan tentang perubahan iklim dengan segala risiko dan dampaknya dikomunikasikan. Apakah metode dan media yang digunakan dalam literasi tersebut sudah mencakup dan menjangkau semua aktor, termasuk kelompok marginal dan kelompok rentan? Jadi, komunikasi lingkungan inklusif berarti membuka ruang agar suara kelompok marginal dan kelompok rentan dapat terwakili dalam narasi literasi perubahan iklim, serta memastikan pesan adaptasi iklim disampaikan dalam format yang kontekstual, relevan, dan partisipatif. Strategi komunikasi lingkungan inklusif dapat juga digunakan dalam membangun partisipasi publik yang berkaitan dengan perubahan iklim, dengan tujuan untuk memperkuat partisipasi publik yang adil dan setara, agar kebijakan iklim tidak hanya dibuat dari perspektif elit atau kelompok dominan. Partisipasi publik jangan bersifat prosedural, simbolis, formalitas, atau tokenistik, tetapi harus bersifat substansial. Terdapat 6 pilar yang menjadi poin penting yang berkaitan dengan partisipasi publik. Yang pertama, partisipasi demokratis, di mana partisipasi publik tidak boleh berhenti pada mendengarkan pendapat warga, tetapi harus memberi ruang warga sebagai aktor aktif dalam perumusan agenda, evaluasi, hingga pengambilan keputusan kebijakan lingkungan. Kedua, etika partisipasi berkaitan dengan masalah transparansi dan akuntabilitas. Partisipasi yang etis menuntut adanya transparansi informasi di mana warga memperoleh data yang jelas, lengkap, dan mudah dipahami, bukan sekedar laporan teknis yang sulit diakses. Yang ketiga, dialog yang setara. Proses komunikasi harus berlangsung dalam arena deliberatif, di mana warga, pakar, dan pembuat kebijakan bisa berdialog setara, bukan hierarkis.
Hal ini penting untuk mengurangi dominasi wacana teknokratis dan memberi legitimasi pada pengalaman lokal serta pengetahuan komunitas. Yang keempat, penguatan kapasitas warga. Warga harus dibekali dengan literasi, keterampilan, dan dukungan struktural agar mereka setara dengan pakar dan pengambil kebijakan. Tanpa penguatan kapasitas, masyarakat tetap akan berada pada posisi lemah. Yang kelima, prinsip keadilan dalam proses. Partisipasi demokratis dan etis harus memastikan inklusi, yaitu melibatkan kelompok marginal, minoritas, dan komunitas terdampak yang biasanya tersisih dalam kebijakan lingkungan. Prinsip justice in participation menjadi kunci agar kebijakan tidak hanya sah secara prosedural, tetapi juga adil secara substansial. Keenam, peran yang lebih kuat dari warga. Warga bukan hanya konsumen kebijakan, tetapi co-kreator dalam proses pengambilan keputusan. Peran warga mencakup menentukan agenda, apa isu yang dianggap penting, mengawasi proses, transparansi dan kontrol sosial, membuat keputusan bersama, dan mengoreksi arah kebijakan. Para hadirin yang berbahagia, strategi komunikasi lingkungan inklusif dapat juga digunakan dalam membangun aksi kolektif berkelanjutan. Perubahan iklim menjadi tantangan yang harus dihadapi di mana-mana persoalannya bukan hanya teknis atau mengurangi emisi, melainkan juga siapa yang bertanggung jawab, bagaimana tanggung jawab dibagi, dan bagaimana aksi kolektif berjalan efektif. Oleh karena itu, keadilan iklim dan aksi kolektif menjadi dua dimensi yang tidak bisa dipisahkan. Keadilan memberikan dasar normatif, sedangkan aksi kolektif memastikan perubahan nyata. Dimensi aksi kolektif dalam aksi perubahan iklim didasarkan pada level aktor yang berperan di dalamnya. Di mana yang pertama ada pada level individu. Individu berperan membangun norma sosial baru, misalnya mengurangi legitimasi konsumsi berlebih yang berimplikasi pada perubahan gaya hidup, konsumsi rendah karbon, aktivisme, dan sebagainya. Pada level komunitas dan negara, komunitas lokal berperan menjadi laboratorium inovasi, seperti energi terbarukan komunitas. Sedangkan negara berperan menciptakan regulasi, insentif, serta memastikan redistribusi yang adil. Pada level global, peran global dalam aksi kolektif adalah menciptakan aturan distribusi tanggung jawab dan solidaritas lintas negara. Tanpa koordinasi global, aksi kolektif akan terfragmentasi, tidak adil, dan cenderung gagal menghadapi skala krisis iklim. Strategi komunikasi lingkungan inklusif menunjukkan bahwa kebijakan iklim yang efektif hanya dapat lahir dari partisipasi publik yang adil, setara, dan representatif. Partisipasi publik bukan hanya prosedur formal, melainkan mekanisme nyata untuk membangun legitimasi, memperkuat literasi iklim, dan menjamin keadilan bagi kelompok yang selama ini terpinggirkan. Para hadirin yang berbahagia, sebagai penutup dari orasi ini, penulis menyimpulkan komunikasi lingkungan inklusif menjadi fondasi penting dalam menghadapi krisis iklim, karena hanya dengan melibatkan beragam suara dan pengalaman, aksi kolektif dapat terbangun secara berkelanjutan. Pesan iklim harus dibuat aksesibel, relevan, dan partisipatif agar dapat menjangkau berbagai kelompok masyarakat, kelompok marginal dan rentan, serta aktivis akar rumput
untuk berkontribusi pada narasi iklim global, sekaligus memperkuat solidaritas lintas batas sosial. Komunikasi lingkungan inklusif adalah jembatan yang menghubungkan literasi, partisipasi, dan aksi kolektif. Dengan memastikan bahwa semua kelompok sosial merasa didengar dan dilibatkan, baik melalui narasi personal, forum digital, maupun ruang partisipasi lokal, komunikasi lingkungan inklusif tidak hanya sebagai sarana informasi, melainkan juga sebagai medium pembentukan solidaritas dan keadilan iklim. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Semoga di hari ulang tahun yang ke-65 ini, Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Padjadjaran selalu memberikan yang terbaik bagi kemajuan bangsa dan negara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.